Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja informasi dari Wall Street Silver ya. Ini akun resminya. Di sini total simpanan turun 3,5% dari level tertinggi atau lebih dari 650 miliar dolar dari puncak jangar ya. Ini merupakan penarikan simpanan terbesar dalam 2 dekade terakhir melebihi level GFC. Ini penarikan yang sungguh betul-betul luar biasa ya besarnya ya. Dan memang ini mau tidak mau memiliki pengaruh atau efek ya terhadap market. Karena memang ini pengambilan yang bukan jumlah kecil ya, 650 miliar US dollar. Wow, ngeri teman-teman. Ya ini hanya informasi saja bahwa di luaran sana beberapa pelaku ekonomi pasar ya banyak melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka apakah itu tindakan preventif atau bagaimana, karena memang sekarang betul-betul seluruh dunia mengalami goyang ya dalam bidang apapun, ekonomi dalam hal apapun ya, ada satu implikasi yang hasil daripada pengaruh market teman-teman ya. Baik, kita lanjut informasi selanjutnya dari Forbes teman-teman. Ini kripto sedang dalam krisis katanya begitu ya. Ya secara umum lah ya, yaitu fundamentalnya itu blockchain teman-teman. Nah, teknologi yang mendasarinya itu blockchain ya. Cara terbaik itu masih dianggap cara terbaik untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan ya, dan dengan satu sama lain tentunya. Nah, ini Forbes menginformasikan hal yang menarik dan penting untuk kita ketahui, bahwasanya ini ada tindakan-tindakan ke depan, planning ke depan bagaimana mengatasi semua permasalahan pelaku ekonomi pasar ya, baik itu finansial di fiat ataupun di kripto teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita cek ya. Ini dari Forbes-nya ya. Di sini mengatakan bagaimana Mastercard, Goldman Sachs ya dan Titan StrateFi lainnya menggunakan blockchain untuk menghubungkan kembali keuangan global. Ya, bagaimana cara menghubungkan keuangan global ini? Ini adalah Goldman Sachs ya yang membuat kartu Mastercard dunia. Wow, luar biasa nih. Apa yang akan dia lakukan ya? Coba kita pelajari teman-teman. Kripto sedang dalam krisis katanya, tetapi banyak lembaga keuangan terbesar di dunia masih mengandalkan teknologi yang mendasarinya sebagai cara terbaik untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan dengan satu sama lain. Nah, di sini akan selalu ada ya teknologi pembayaran baru katanya gitu ya. Di sini akan selalu ada teknologi pembayaran baru. Ya mudah-mudahan memang teknologi pembayaran ke depan menggunakan teknologi ya, karena memang digitalisasi ini udah nggak bisa dihindari teman-teman. Kata Michael Miebach ya, kepala eksekutif Mastercard, perusahaan pembayaran terbesar kedua di dunia ya. Terbesar kedua di dunia. Pertama ada kartu yang menggunakan teknologi perpesanan ISO 8583. Nomor ISO mengacu pada standar internasional yang berusia 50 tahun. Kemudian pembayaran waktu nyata menjadi nyata dengan ISO 20022 dan kemudian datanglah blockchain. Nah kan ini dia datang blockchain dan kami berkata ya, oke, apa solusinya katanya? Ada serangkaian masalah kehidupan nyata di luar sana yang dapat diselesaikan oleh blockchain. Teman-teman kalau ingat, ini perkataan yang dikeluarkan oleh Nicholas ya dari sejak beberapa tahun yang lalu, bahwa target dan visi misi daripada Pi Network di mana kita tahu, karena ini kenapa saya angkat, karena bertujuannya adalah bukan ini teman-teman, ini kita hanya sebagai penambah aja ya, penambah pengetahuan saja ya, kita saling berbagi apa yang saya pahami, barangkali jika kurang tepat kan teman-teman bisa membetulkan ya. Artinya di sini memang ini perkataan saya teringat dengan perkataan Nicholas. Jadi ada hal nyata, problem-problem di kehidupan nyata itu bisa diselesaikan dengan blockchain katanya begitu, dan ini juga dikeluarkan ya, dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh Goldman Sachs ini atau Michael Miebach ini ya. Gitu, ini akan diselesaikan oleh blockchain katanya. Mudah-mudahan pada akhir Januari ya tahun ini berarti ya, Miebach yang berusia 55 tahun mengatakan kepada analis dan pemegang saham bahwa perusahaannya itu telah melampaui 2 miliar transaksi tokenisasi per bulan loh. 2 miliar ini dolar artinya ya.
naik 38% dalam setahun, dan Mastercard memungkinkan pembayaran digital di 110 negara. Manfaat besar katanya, lebih sedikit penipuan ya, penipuannya lebih sedikit. Saat ini ya, tokenisasi di Mastercard berarti mengganti 16 digit angka pada kartu kredit plastik yang ada di depan kartu itu ya. Anda di kredit plastik Anda dengan catatan digital unik yang super aman untuk setiap transaksi ya. Jadi di sini catatan digital unik ini ya smart contract tentunya ya, tanpa pernah meninggalkan identitas Anda berupa nomor kartu kredit. Ini juga memungkinkan pelanggan untuk menggunakan dompet digital ya. Ini belum ada di blockchain, tetapi Mastercard saat ini bekerja dengan bank dan pedagang untuk memberi token berbagai aset termasuk simpanan yang akan dilacak di beberapa blockchain publik dan pribadi. Karena blockchain kan yang saya sampaikan bahwa ada beragam ya. Ada memang di sana blockchain publik ya umum, ada blockchain yang private, ada blockchain yang memang dia dikhususkan untuk ekonomi perbankan, ada macam-macam ya. Anda dapat menandai apa saja katanya, kata Mibek ya. Saya pikir kita akan memiliki dunia di mana semuanya akan diberi token dan akan diedarkan dengan cara yang aman. Wow, ngeri ya. Gitu. Nah, ini saya pikir kita akan memiliki dunia di mana semuanya akan diberi token. Nah, artinya di sini bukan fiat lagi kalau berbicara masalah token dan currency daripada digital. Ini udah beda ceritanya, teman-teman. Beda dengan fiat ya. Fiat itu kan tiap negara punya mata uang masing-masing, dan sejauh ini memang itu yang digunakan ya di Mastercard ya. Tapi kalau ini berbicara masalah token yang akan diedarkan secara dengan cara yang lebih aman tentunya menggunakan teknologi blockchain. Nah, Mastercard adalah salah satu dari 22 perusahaan keuangan yang membuat daftar blockchain 2023 Forbes dari 50 perusahaan bernilai miliaran dolar yang menggunakan teknologi buku besar atau buku besar ya, atau ledger terdistribusi untuk penggunaan nyata. Nah, ini penggunaan nyata artinya terdistribusi dengan penggunaan nyata, tentunya tidak melewati yang namanya KYC ya, bahwa pengguna itu nyata, pengguna itu orang. Mastercard juga merupakan prototipe perantara perusahaan. Ini meraup pendapatan 22 miliar dan laba 10 miliar dolar tahun lalu dari biaya yang dikenakannya kepada lembaga keuangan ya. Jadi gitu. Kemudian pada dasarnya membantu pelanggan membelanjakan uang mereka sendiri. Dengan kata lain, Mastercard adalah jenis perusahaan yang sangat dibenci oleh para fanatik kripto ya. Nah, ini Mastercard memang sebenarnya Mastercard itu sendiri pengembangan daripada teknologi digital ya. Artinya di dalamnya mereka sudah menggunakan blockchain atau belum, tetapi sejauh ini dari dulu ya, Mastercard ini kan memang dia cross payment ya, dimana kita bisa menggunakan di negara manapun uang fiat itu, dan secara otomatis ya dia akan kompet sendiri. Nah, ini luar biasanya. Nah, namun sekarang di sini adalah melirik teknologinya yaitu blockchain. Kemudian kita lanjut dulu, tapi dipercaya oleh jutaan pedagang di seluruh dunia, dan setelah rentetan skandal penipuan Web3 yang tiada henti, kepercayaan adalah hal yang dibutuhkan sektor ini. Mencium peluang raksasa keuangan blue chip ya, termasuk BlackRock ya, JP Morgan dan Fidelity telah menjadi beberapa juara terbesar teknologi baru ini ya gitu. Oke, ini hanya untuk pemahaman saja teman-teman ya. Artinya peperangan di dunia ekonomi, saya dulu awal-awal membuat channel ini selalu mengatakan bahwa ekonomi sedang berperang ya. Ekonomi ini sedang berperang, baik itu kubu cryptocurrency, baik itu kubu fiat, baik itu kubu governments ya. Jadi banyak hal yang memang asumsi, namanya orang itu punya asumsi sendiri ya, punya teknikal sendiri, mana yang terbaik, mana yang teraman, kan seperti itu ya. Apapun yang terjadi ya, kita sebagai follower ya selalu berdoa mudah-mudahan teknologi ini adalah memihak kepada kebaikan untuk kehidupan kita. Amin ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kita ini hanya untuk pelajaran saja ya.
Bom blok katanya. Ini merupakan tahun yang sulit bagi kripto dan blockchain tidak terhindar. Berikut adalah beberapa proyek blockchain perusahaan besar yang telah disimpan. Nah, ini ada beberapa dulu nih. Ada beberapa yang kripto dan blockchain yang mungkin dinilai bahwa tidak baik hasilnya. Nah, kita coba lihat. AP Moller Maersk ya, katanya TradeLens ya, platform blockchain yang dikembangkan bersama Maersk dengan IBM, diluncurkan pada tahun 2018 untuk memangkas waktu dan dokumen dari wadah pelacakan saat mereka bergerak melalui pelabuhan global. Tetapi ya, mencapai tingkat kerjasama yang diperlukan antara pesaing dan negara terbukti tidak mungkin. Jadi Maersk akan menutupnya pada kuartal ini. Jadi tahun ini kuartal pertama berarti ya. Ini yang memang platform blockchain ya. Tapi kan blockchain itu sendiri tergantung pengembang. Teman-teman, jadi blockchain itu bukan hal yang bukan teknologi hal yang betul-betul dapat dipastikan aman, yaitu tergantung pengembangnya. Blockchain pun bisa digunakan untuk penipuan ya. Blockchain pun bisa digunakan untuk untuk para scammer ya, atau para penipu-penipu lah. Itu banyak. Teknologi itu kan tergantung pengembangnya siapa ya, dimanfaatannya untuk apa dan bagaimana. Nah, ini juga kita harus memahami, artinya ada beberapa informasi pun yang negatif tentang apapun itu, bukan masalah urusan blockchain, tetapi dalam hal apapun kita harus memang teliti. Makanya kan token-token kripto itu banyak yang scam ya, kemudian aplikasi-aplikasi mining juga, kemudian banyak hal yang ujung-ujungnya scam banyak. Itu tidak bisa kita tutup-tutupi ya. Artinya itu ada gitu loh. Namun dalam hal ini kita bisa melihat ya, kita harus melihat dulu bagaimana perkembangan daripada pengembang itu sendiri, proyeknya seperti apa ya, kemudian visi misinya, white papernya, roadmapnya, kemudian utilitasnya, ekosistemnya. Seperti itu. Ketika memang itu ada dan tumbuh bagus ya, artinya itu bisa diharapkan untuk betul-betul bisa ada kontribusi dalam kehidupan umat manusia, kan begitu ya. Jadi ini hanya untuk basically daripada kita pemahaman saja bahwa teman-teman, artinya apapun itu. Jadi teman-teman banyak kan yang melakukan trading atau apapun itu ya, tetap saya selalu bilang DYOR ya, Dior, lakukan analisa masing-masing. Jangan sampai mentang-mentang wah ini teknologi begini dan lain sebagainya. Ya oke lah, teknologi tinggi, tetapi tergantung dimanfaatkannya, pengembangnya bagaimana dan siapa, dari mana, keamanannya kita lihat dari mana saja. Ini yang terpenting gitu. Karena eranya ini udah era teknologi ya, bukan era biasa lagi. Nah, kemudian selanjutnya Bursa Efek Australia, katanya ASX, setelah 5 tahun mencoba membangun pengganti blockchain untuk sistem pemukiman lama. Bursa saham utama Australia menarik staker ya pada bulan November setelah Accenture menemukan cacat desain yang signifikan. Nah, desainnya juga sudah cacat ya. ASX mengalami kerugian 170 juta US dollar atas proyek tersebut ya. Proyek itu kan orang yang buat, developer yang buat. Berhasil ataupun tidak proyek itu, yaitu lihat perkembangannya saja. Tidak sedikit proyek besar itu anjlok, tidak sedikit proyek besar itu amblas dan hancur. Itu tidak menutup kemungkinan, itu sudah pasti ada ya. Lagi-lagi kita melihat dan mencerna mana kira-kira menganalisa lah tentunya mana yang betul-betul punya tingkat keamanan, tingkat transparansi, dan betul-betul real project gitu kan. Oke, kita lanjut. Honeywell katanya konglomerat industri yang menggunakan blockchain untuk mendigitalkan catatan pesawat dan bahkan memiliki pasar untuk cukup sadang penerbangan bekas yang disebut Go Direct Trade. Pengembangan dihentikan pada November dan beberapa sifat yang menerjemahkan proyek tersebut telah meninggalkan perusahaan. Artinya ini adalah seorang konglomerat yang memang dia ingin memiliki blockchain pribadi. Bisa saja teman-teman bisa saja punya aset banyak dan nggak ketampung lagi, bisa membuatkan blockchain sendiri kan, seperti itu. Kemudian Bank Silvergate yang kita tahu di USA kemarin sudah ambruk ya. Bank yang berfokus pada kripto mengalami pelarian terkait dengan ledakan FTX ya. FTX kita tahu kemarin begitu hebohnya di dunia. Selama tahun 2022 simpanan menyusut dari 14,7 miliar dolar menjadi 3,8 miliar dolar. Silvergate memecat
ya 40% stafnya dan kehilangan hampir 1 miliar dolar. Itu juga menuliskan pembelian proyek cryptocurrency Diem Meta yang gagal. Nah, lagi-lagi berarti artinya exchange bukan exchange tapi bank itu membeli proyek kripto Diem Meta. Nah, berarti kan artinya gini teman-teman, kita bukan nggak ini ya, kita bukan so bisa itu ya, tapi artinya mereka pun melakukan kesalahan membeli proyek Diem Meta yang proyek itu sendiri ternyata hasilnya gagal. Nah, lagi-lagi kan diornya kita ini yang harus benar-benar antisipasi, hati-hati mana yang betul-betul proyek real, mana yang betul-betul proyek aman jangka panjang, terskalakan dan baik adanya. Nah, itu baru kita garap kan gitu ya. Jadi contoh seperti ini aja, ini sekelas Bank Dunia saja ya, cryptocurrency saja membeli sebuah proyek ternyata proyeknya itu jadi gagal ya. Jadi bukan hanya kita sebagai follower saja, mereka sebagai eksekutor yang kelasnya kelas kakap juga akhirnya mengalami hal seperti itu udah wajar ya. Oke, kita lanjut. Apa yang Anda butuhkan untuk skala blockchain? Ya, tanya Mibek. Yang perusahaan meluncurkan 35 kartu debit dan kredit baru yang ramah kripto tahun lalu. Ini diskalakan untuk pembayaran tradisional karena orang mempercayai pengalaman, mempercayai privasi data, dan mempercayai bahwa mereka tidak akan tertipu. Nah, artinya ini mereka berdalih bahwa justru dengan perbankan yaitu akan lebih aman data dan sebagainya, lebih dipertanggungjawabkan. Nah, ini asumsinya, kan ada sebagian asumsi bahwa yang lebih aman itu ya cryptocurrency gitu loh. Jadi di blockchain dan itu tidak menggunakan pihak ketiga, justru bahkan itu hanya antara kita pemilik data dan teknologi, selesai. Nah, itu ada juga, jadi beragam lah. Ini hanya untuk combine saja teman-teman, untuk pengetahuan ya, artinya gitu. Kita belajar sama-sama. CEO TradeVi ya lainnya berada tepat di samping Mibek ya. Menabur drum kripto pada bulan Desember, David Solomon, CEO Goldman Sachs ya, menulis sebuah opini di Wall Street Journal berjudul "Blockchain jauh lebih dari kripto" katanya. Di mana bos perusahaan paling ikonik Wall Street memperingatkan agar tidak mengabaikan teknologi setelah kegagalan Sam Bankman-Fried FTX ya gitu. Jadi setelah kemarin kegagalan itu, artinya itu menjadi sebuah pelajaran bagi seluruh orang ya, pelaku ekonomi market di dunia. Kenapa kok bisa dan lain sebagainya. Nah, ini juga Goldman Sachs juga mempelajari untuk itu. Jadi kripto itu blockchain itu jauh lebih baik daripada kripto katanya begitu ya. Jadi blockchain ini kan teknologi, kripto itu adalah produknya. Itu yang harus kita pahami ya. Oke, kita lanjut. Ada serangkaian masalah kehidupan nyata di luar sana yang dapat diselesaikan oleh blockchain gitu. Bank besar seperti Goldman sebagian besar menghindari investasi langsung dalam cryptocurrency, tetapi diam-diam telah bekerja dengan teknologi yang mendasarinya. Nah, jadi walaupun menghindari cryptocurrency, tetapi mereka itu diam-diam justru bekerja dengan teknologi yang mendasarinya daripada kripto itu sendiri, karena teknologinya blockchain gitu ya. Jadi nggak bisa dihindari. Teknologi blockchain itu nggak bisa dihindari ya, dan nggak bisa dipungkiri ya, sulit untuk abaikan kemampuan daripada dan keistimewaan daripada teknologi blockchain. Kami melihat peluang komersial yang sangat besar, kata Matthew McDermott ya, kepala aset digital di Goldman Sachs. Pada bulan November, timnya yang beranggotakan 70 orang menjamin penawaran obligasi 100 euro juta untuk bank investasi Eropa bekerja sama dengan Standard dan Society General ya, luar biasa. Proses hanya memakan waktu 60 detik. Biasanya menjual obligasi seperti ini memakan waktu sekitar 5 hari ya. Ada orang yang ingin terus memperdagangkan pasar kripto dan kami ingin membantu melalui derivatif atau opsi tambahan McDermott, satu bukti kuat yang menunjukkan nilai kepercayaan. Pada tahun 2022, pertukaran kripto besar yang tidak diatur seperti Binance, Huobi, dan OKX mengalami penurunan volume lebih dari 25% hingga September. Sementara CME, bursa perdagangan berjangka Chicago ya, yang sangat diatur, mengalami peningkatan sebesar 62% dalam Bitcoin berjangka dan 80% dalam Ethereum berjangka selama periode yang sama. Nah, mereka pun artinya CME ini bursa perdagangan yang memang menggunakan basically adalah Bitcoin dan Ethereum. Sementara exchanger ini kan terpusat ya, pertukaran terpusat ini justru menjadi salah satu pesaing bank ya. Ini intinya kan ke sana. Jadi pelaku market, pelaku finance ya, perbankan di dunia ini, pesaing yang lebih lebih dimonitor adalah
exchanger yang terpusat seperti Huobi, OKX, Binance dan sebagainya. Itu yang menjadi saingan utama dan saingan berat mereka. Bukan masalah teknologi dan kriptonya, tapi lebih kepada pelaku untuk transaksional di market itu sendiri seperti bursa ya. Ini menjadi salah satu fundamental analisis mereka, bagaimana caranya untuk mendapatkan keunggulan daripada persaingan itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Demikian pula Fidelity memanfaatkan krisis kepercayaan kripto dengan membanjiri umpan Instagram dengan iklan untuk filter kripto yang akan segera diluncurkan ya. Dapatkan katanya daftar akses awal untuk perdagangan Bitcoin dan Ethereum. Bahkan di sini malah justru Bitcoin dan Ethereum yang dipromosikan ya. Oke, kita lanjut, skip aja yang itu. Kemudian bank tertua di negara itu, BNY Mellon, yang berusia 238 tahun telah menawarkan penyimpanan aset digital untuk manajer aset AS ya, dan menyediakan layanan back office ke 19 ETF kripto Kanada dan reksadana. Seperti David Solomon di Goldman, Kepala Eksekutif Mellon, Robin Vince, turun ke surat kabar untuk mengumumkan keseriusan rencana kripto banknya. Nah, jadi di sini rata-rata sekarang pelaku ekonomi dunia itu lebih kepada kripto itu dibangkan ya, artinya didesain menjadi sebuah bank yang notabene mereka betul-betul ya legal lah, berizin ya. Nah, sementara exchanger itu kan pribadi ya, private ya jatuhnya ya. Jadi tidak tidak lembaga yang tidak izinnya itu bukan izin ke pemerintahan ya gitu. Jadi terpusat, mesti memang sama terpusat, tetapi lebih kepada private jatuhnya. Oke, kita lanjut saja. Di sini turun ke surat kabar katanya untuk mengumumkan keseriusan rencana kripto banknya. Menulis artikel bulan Desember di Finance Times berjudul saatnya mengatur ulang peluang kripto ya. Tetap ini di ini teman-teman ya. Tetap dirilik bagaimana untuk mengatur kripto ini sendiri, karena tidak bisa dihindari merangseknya tatanan daripada ekonomi kripto dan teknologi blockchain ini luar biasa, betul-betul terus merangsek di dunia perbankan ya gitu ya. Oke, akan selalu ada teknologi pembayaran baru katanya. Generasi berikutnya untuk pasar, generasi berikutnya untuk sekuritas akan menjadi tokenisasi. Dasar Larry Fink, kepala eksekutif BlackRock ya, manajer aset terbesar di dunia dengan pengelolaan 6,8 triliun US dollar pada referensi Dealbooks ya di bulan November untuk saat ini. Wow. Oke ya, ini untuk BlackRock sebagian besar bertindak sebagai penyediaan layanan untuk beberapa perusahaan kripto natif. Oke, ini sementara lembaga keuangan untuk mapan dengan cerdik melangkah maju. Oke, ini penjelasan saja. Dan utamanya adalah ini ada beberapa di sini dijelaskan bahwa blockchain ini sendiri dilirik teknologinya untuk menambah daripada keamanan transaksi ya di perbankan. Sebetulnya seperti itu. Nah, contoh seperti di sini. Saya pikir kita akan memiliki dunia di mana semuanya akan diberi token ya, dan akan diedarkan dengan cara yang aman. Nah, ini perkataan tadi yang awal ya. Nih, di Cina, cryptocurrency dan penambangan kripto adalah ilegal, tetapi blockchain adalah bagian penting dari strategi pembangunan nasional visi 2035. Presiden Xi Jinping, tak satu pun dari blockchain yang disetujui Cina bersifat publik. Basis teknologi blockchain Cina termasuk jaringan layanan berbasis blockchain (BSN) yang telah digambarkan sebagai jalan sutra digital yang menghubungkan dan memantau banyak blockchain, jauh melampaui pengembangan AI di Amerika Serikat. Jadi Cina ini sebenarnya untuk masalah kripto memang iya, penambangan juga iya, di sana dikatakan ilegal karena tidak diizinkan untuk di negara Cina, tetapi tidak untuk teknologinya ya. Yang menggunakan teknologi blockchain di Cina itu justru sebetulnya lebih pesat daripada Amerika. Karena kenapa? Ada satu kota yang memang mereka menggunakan teknologi blockchain. Satu kota itu pembayaran sudah tidak menggunakan uang kartal lagi atau uang fiat lagi, semua digital. Dan itu tentunya melibatkan blockchain juga, teman-teman. Bayar taksi ya online ya, tanpa supir juga, teknologinya juga semakin maju ya. Bayar apapun itu kita hanya menggunakan digital. Ada satu kota yang sudah tidak ada uang kertas di Cina, luar biasa.
Nah, ini adalah pengembangan daripada blockchain ya. Oke, ini untuk ini aja, untuk sharing pemahaman aja teman-teman ya. Sambil apa? Sambil kita menunggu mainnetnya Pi Network ya. Oke ya. Nah, 2 tahun lalu anggota blockchain 50 Cina Construction Bank membangun platform yang memotong SWIFT, sistem antar bank yang paling banyak digunakan untuk mentransfer dana. Baru-baru ini meluncurkan buku besar ya atau ledger terdistribusi raksasa untuk laporan kredit yang memungkinkan anak perusahaan bank berbagi informasi sambil mematuhi peraturan privasi pemerintah. Ini telah menggunakan blockchain-nya untuk memberikan kredit 4,2 miliar kepada 2 juta pelanggan dan berharap dapat menjangkau 700 juta orang pada pertengahan 2025. Selain China Construction Bank, 5 perusahaan Cina termasuk Tencent, WeBank, dan grup semut Alibaba tampil di blockchain 50 tahun ini. Wow, luar biasa. Makanya kemarin di Asia yang ada apa namanya? Ada yang Web3 ya. Kemarin yang ada ini juga apa namanya? Pichain Mall juga ya di Hong Kong. Nah, acara Web3 itu. Nah, itu luar biasa. Tencent juga ada di sana ya, Alibaba juga ada di sana. Semata-mata itu semua basically itu adalah blockchain ya. Untuk apa? Untuk Asia ya, persatuan blockchain, beberapa company, beberapa pelaku bisnis dan teknologi itu kumpul di sana. Itu luar biasa. Gitu teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin ya yang dapat saya sampaikan karena ini sudah terlalu panjang videonya. Ini hanya untuk gambaran aja teman-teman. Tidak ada untuk apapun, namun lagi-lagi di sini ketika kita melihat perkataan ada beberapa hal. Yang pertama adalah sini saya pikir kita akan memiliki dunia di mana semuanya akan diberi token dan akan diedarkan dengan cara yang aman. Ini adalah salah satu PR untuk analisis kita karena ke depan ini untuk pembayaran digital, cross border dan cross payment ini tidak bisa dihindari teman-teman ya. Kemudian selanjutnya akan selalu ada teknologi pembayaran baru tentunya seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya yang penting adalah ada serangkaian masalah kehidupan nyata di luar sana yang dapat diselesaikan oleh blockchain ya, sesuai dengan visi misi Pi Network ya. Artinya ini kita angkat, ini kita ulas ya, kita harus memahami teknologi blockchain seperti apa, kripto seperti apa, perkembangannya dan bagaimana tanggapan orang-orang di luar kripto, bagaimana orang-orang yang menjalankan kripto, bagaimana kita sebagai follower daripada kripto ya. Dan ini adalah hal yang lumrah ya dalam peperangan ekonomi dunia ya. Mudah-mudahan apapun itu yang terbaik dan ini adalah yang mudah-mudahan bisa masuk dan cocok. Salah satunya adalah Pi Network karena sejauh ini yang dilihat untuk super blockchain ya, super blockchain ini adalah artinya multi function di berbagai hal ya. Ini kita lihat bisa sepertinya untuk seorang Nicholas mudah-mudahan bisa mampu untuk melengkapi semua itu, dan Pi Network menjadi salah satu token ya, salah satu koin yang bisa memenuhi semua permasalahan di dunia nyata ya, permasalahan ekonomi di dunia ini. Kita berdoa saja ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.